Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ketemu di perkuliahan tatap muka ketiga atau kuliah di pertemuan ketiga. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya. Bab berikutnya adalah bab yang kedua. Sabar, masih di setting. Oke. Bab 2. Di situ gerak. Bab gerak. Gerak adalah perubahan kedudukan atau tempat suatu benda terhadap titik acuan atau titik asal tertentu. Jadi, bila suatu benda kedudukannya berubah setiap saat terhadap suatu titik acuan, maka benda dikatakan sedang bergerak. Contohnya, kalau kalian anggap kalian duduk di kalian berada di suatu tempat lah intinya. Kalian berada di suatu tempat di titik A, anggap di suatu tempat di titik A. Nah, kalian itu bergerak atau jalan ke titik B. Nah, pada saat berpindah pada saat kalian bergerak berpindah antara titik A ke titik B, itu yang namanya bergerak. Titik acuannya mana? Titik acuannya yang A di situ. Oke, macam-macam gerak yang akan kita pelajari adalah ada 2 di situ. Gerak lurus beraturan atau yang disebut GLB, gerak lurus berubah beraturan atau yang disebut GLBB. Untuk gerak lurus, tadi kita sudah tahu kalau gerak lurus, gerak yang lintasannya berupa gerak lurus. Jadi lurus, tidak ada bengkok-bengkoknya, tidak ada lika-likunya. Garis lurus di situ. Makanya disebut dia gerak lurus. Gerak lurus beraturan atau GLB yaitu gerak lurus yang mempunyai kecepatan selalu tetap. Ingat di situ. Gerak lurus beraturan atau GLB yaitu gerak lurus yang mempunyai kecepatan selalu tetap. Atau V0-nya sama dengan tetap, atau VT-nya sama dengan tetap, atau V-nya sama dengan tetap. V itu apa, Pak? V itu adalah kecepatan. Kalau V0, Pak, V0 itu adalah kecepatan awal. Kalau VT-nya apa, Pak? Kecepatan akhir. Kecepatan adalah perubahan jarak tiap selang waktu. Untuk rumus kecepatan sama dengan delta S per delta T. Ingat di situ. Kalau kalian di SMP ataupun di SMA diajarkan kecepatan sama dengan jarak per waktu atau V sama dengan S per waktu. Itu menurut saya itu masih salah. Karena kenapa? Karena di situ harus ada delta T dan delta S. Delta itu apa, Pak? Delta lambangnya kayak segitiga ini.
Nah, delta ini itu namanya perubahan di situ. Kalau delta S perubahan jarak. Kalau delta T perubahan selang waktu. Untuk satuannya kita sudah bahas di bab pertama. Saya akan loncat. Kalian pasti dan harus paham untuk satuan. Oke, selanjutnya. Grafik kecepatan terhadap waktu, benda bergerak dengan kecepatan tetap. Untuk grafiknya, sebagai berikut di situ ada sumbu Y kecepatan, sumbu X waktu atau T. Untuk ada di sini ada titik 0, terus di sini ada C menuju ke B. Untuk waktunya dia 0 menuju ke A. Itu grafiknya. Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa kecepatan benda selalu tetap, tidak tergantung dari waktu. Jadi, grafiknya berupa garis lurus sejajar sumbu T. Dari grafik di atas dapat ditentukan jarak yang ditempuh dengan menghitung luas daerah yang diarsir. Oke, luas daerah yang diarsir ini. Lanjut. Luas yang diarsir sama dengan jarak tempuh. Luas yang diarsir sama dengan luas 4 persegi panjang A, B, C, D. Atau kalau di sini A-nya itu O menuju ke A dikalikan O menuju ke C. Atau panjang kali lebar. Di satuan sudah kemarin kita bahas. Untuk O menuju ke A itu adalah waktu. Terus untuk O menuju ke C itu adalah kecepatan. Jadi waktu dikalikan kecepatan. Sehingga luas 4 persegi panjang OABCD sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Luas sama dengan jarak, jadi jarak sama dengan kecepatan dikalikan waktu, atau ditulis S sama dengan V dikalikan T. Grafik jarak terhadap waktu S terhadap waktu. Contohnya di sini ada sebuah contoh. Sebuah benda bergerak lurus beraturan atau GLB dengan kecepatan 20 meter per sekon selama 3 sekon. Hitung jarak yang ditempuh dari T0 sampai T5. Kemudian gambarkan grafik jarak terhadap waktunya. Pada saat T0 berarti T-nya 0 titik. Berarti di situ S sama dengan V0 dikalikan T0 sama dengan 20. Karena kecepatannya 20, di sini 20. T-nya 0-nya menjadi 0, dari sini berarti kalikan 0. Berarti 20 dikalikan 0 sama dengan 0. Selanjutnya untuk T1, 20 dikalikan 1 sama dengan 20 meter. Selanjutnya untuk T2, 20 dikalikan 2 sama dengan 40. Selanjutnya T3, 20 dikalikan 3 sama dengan 60. Selanjutnya 4, 20 dikalikan 4 sama dengan 80. Selanjutnya di situ yang terakhir 5 dikalikan 20 sama dengan 100 di situ. Untuk grafiknya jadi 0, 20, 20, 40, 40, 60, 60, 80, 80, 100, 100. Jadi gini.
0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti langsung grafiknya seperti itu. Paham? Setelah kita mengetahui grafiknya seperti itu, maka kita bisa menghitung sudutnya. Oke, di kalkulus 1 kalian di SMP ataupun di SMA kalian di SMA kalian pasti mengenal yang namanya trigonometri. Untuk alfa di sini untuk mengetahui nilai alfa berarti kita harus pakai tangan di situ. Tangan alfa sama dengan S per T. S-nya bagian sini, S-nya bagian sini, T-nya bagian sini. Oke, S per T. Nah, untuk rumus tangan A sama dengan S per T itu bagian trigonometri di SMA. Kalian pasti diajarkan untuk trigonometri. Setelah dapat tangan di situ, baru tangan alfa menjadi kecepatan di situ. Berarti S per T sama dengan kecepatan. Untuk alfa sendiri, sudut antara grafik dengan sumbu T. Gerak lurus berubah beraturan, GLBB, adalah suatu gerak yang lurus memiliki kecepatan selalu berubah di setiap saat. Dan perubahan kecepatan tersebut di setiap saat selalu sama, tetap atau konstan. Untuk GLB, yang paling penting di sini adalah perubahan kecepatan. Berarti kecepatannya tidak tetap. Perubahan kecepatan tersebut, oke. Kecepatan, oke, sip. Contohnya, bola yang meluncur di bidang miring yang rata, benda jatuh bebas, dan sebagainya. Sedangkan perbandingan antara perubahan kecepatan atau pertambahan kecepatan dengan perubahan waktu atau pertambahan waktu disebut percepatan atau ditulis A, bukan alfa tapi A di sini. Delta A sama dengan delta V dibagi delta T. Itu untuk rumusnya, rumus percepatan. Untuk V0 sama dengan 0, maka A sama dengan VT dibagi T. Atau A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T1 dikurangi T0. Atau delta V dibagi delta T. Kita buat diagramnya di situ. Untuk diagram S sampai ke T berarti untuk sumbu Y-nya dia S, untuk sumbu X-nya dia T. Diagram V-nya sumbu Y-nya V, terus sumbu X-nya dia tetap T. Ternyata jarak yang ditempuh adalah sama dengan luas daerah yang dibatasi grafik V sampai T. Untuk diagram A, percepatan sampai ke T sama, A-nya itu sumbu Y,
T-nya itu sumbu X. Di buku ini ada catatan, bila A berharga negatif, maka A tersebut berarti perlambatan. Kalau harga positif, berarti dia percepatan. Oke. Selanjutnya, gerak lurus dipercepat beraturan, yaitu gerak lurus yang kecepatannya makin lama makin bertambah besar. Dengan pertambahan kecepatan tiap selang waktu yang sama, besarnya tetap. Pertambahan kecepatan tiap selang waktu disebut dengan percepatan. Untuk rumusnya, hampir sama kayak tadi, A sama dengan delta V dibagi delta T. Di mana untuk delta V, pertambahan kecepatan karena dipercepat. Untuk delta T sama selang waktu. Dari persamaan di atas diperoleh persamaan baru, yaitu A sama dengan V dibagi T sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T dikurangi T0. Ini untuk A sama ini. Terus A sama dengan VT dikurangi V0 dibagi T, atau A dikalikan T sama dengan VT dikurangi V0. Jika T0-nya sama dengan 0. Persamaan ini biasanya ditulis VT sama dengan V0 plus A kalikan T. Nah, untuk Pak, di fisika terlalu banyak rumus. Oke, kalau ada pertanyaan seperti itu, saya akan jawab. Di fisika emang banyak rumus. Rumusnya itu hanya turunan. Yang terpenting kalian tahu di situ untuk permasalahan yang ada di soal. Inti dari gerak lurus percepatan beraturan untuk rumusnya, VT sama dengan V0 plus A dikalikan T. Itu untuk yang percepatan. Untuk yang perlambatan, VT sama dengan V0 dikurangi A dikalikan T. Itu untuk yang perlambatan. Bila dibuat grafiknya seperti ini. Sebuah benda bergerak dipercepat beraturan dengan kecepatan awal V0 selama T detik. Kecepatannya berubah menjadi VT. Untuk grafiknya seperti ini, ada V0 di situ. Dia semakin lama semakin cepat, berarti dipercepat. Yang C menuju ke B. Untuk menentukan jarak, dapat dihitung luas dari daerah yang diasir. Luas yang diasir berupa luas trapesium OABCD. Luas trapesium OABCD sama dengan jumlah sisi sejajar dikalikan setengah tinggi. Sisi sejajar berarti dipotong di sini, berarti dikalikan setengah tinggi. OC sama ditambah AB dikalikan setengah OA. OC-nya V0, AB-nya VT dikalikan setengah kalikan T. V0 plus VT. Oke. V0 plus V0 sama dengan A dikalikan T dikalikan setengah setengah T. 2 V0 plus A dikalikan T dikalikan setengah T.
Jadi untuk rumus yang tadi, V0 dikalikan T plus setengah A dikalikan T kuadrat. Ini yang dipakai sama kalian nanti. V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat. Jadi untuk luas atau jarak atau S sama dengan V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat. Ada satu lagi di situ, grafik jarak terhadap waktu dapat digambarkan sebagai berikut. Grafik berupa parabola karena S merupakan fungsi kuadrat dari waktu. Ada S untuk sumbu Y, ada X untuk sumbu, ada sumbu X untuk T. Dari persamaan VT sama dengan V0 plus AT yang persamaan yang pertama tadi, maka jarak persamaan dikuadratkan menjadi VT kuadrat sama dengan V0 plus A dikalikan T kuadrat. V0 kuadrat plus 2V0 dikalikan A dikalikan T plus A kuadrat T kuadrat. Menjadi V0 kuadrat plus 2A dikalikan V0 dikalikan T plus setengah A T kuadrat. Menjadi V0 kuadrat plus 2AS. Karena dia S di sini. Kan jadi S ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Oke, kita sudah mengantongi dua persamaan di situ. Tiga rumus di situ. Oke, saya ulangi lagi. Tiga rumus yang kalian harus paham di situ. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus A dikalikan T. Nah, rumus ini dipakai jika tidak ada jarak atau tidak ada S. Untuk rumus yang pertama. Untuk rumus yang kedua. Oke. S sama dengan V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat. Rumus ini dipakai jika tidak ada V akhir atau kecepatan akhir di situ atau VT-nya. Sehingga rumus ini yang dipakai untuk mencari luas atau S. Rumus yang terakhir di situ. VT kuadrat plus V0 kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikalikan S. Rumus yang ketiga dipakai jika tidak ada waktu dan mencari V akhirnya. Atau bisa mencari V0, jadi bolak-balik bisa ini. Yang terpenting di sini tidak ada waktu di situ. Oke, paham? Ketiga-tiganya kalian harus paham di situ. Berarti kita sudah mengantongi 4 rumus. V yang paling atas. Nah, V sama dengan delta S per delta T, itu yang pertama. Yang kedua, A sama dengan VT per V0. Sorry, A sama dengan VT dikurangi V0 per T1 dikurangi T0 atau A sama dengan delta V per delta T. Rumus yang kedua. Rumus yang ketiga.
VT sama dengan V0 plus A kalikan T jika rumus ini dipakai. Untuk rumus ini yang dipakai ada persyaratan di situ jika tidak ada S di situ atau tidak ada jarak. Untuk yang 1, 2, 3, 4, S sama dengan V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat. Rumus ini dipakai jika tidak ada VT atau kecepatan akhir. 1, 2, 3, 4. Yang kelima. VT kuadrat plus V0 plus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus dikalikan plus 2 dikalikan A dikalikan S jika tidak ada waktu. Kalau memakai itu yang kalian harus pahami. Gerak lurus diperlambat beraturan, yaitu gerak lurus yang kecepatannya berkurang secara beraturan. Pengurangan kecepatan tiap selang waktu yang sama berharga tetap. Pengurangan kecepatan tiap selang waktu disebut perlambatan. Perlambatan sama dengan pengurangan kecepatan selang waktu. Ini hampir sama kayak percepatan. Ada 3 rumus. Rumus yang pertama, VT sama dengan V0 min A dikalikan T. Ingat, kalau plus dipercepat, kalau min diperlambat. Jadi untuk yang S-nya, nih. Untuk yang S-nya di situ, S sama dengan V0 dikalikan T min setengah AT kuadrat. Untuk yang VT kuadratnya sama, min di situ. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Oke. Gerak vertikal. Gerak vertikal ada horizontal, ada vertikal. Ingat, vertikal itu yang garis sumbunya Y, untuk yang horizontal garis sumbunya X. Gerak vertikal ke bawah. Gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal disebut gerak jatuh bebas. Termasuk gerak lurus dipercepat beraturan. Benda dilepaskan dari ketinggian tertentu terhadap tanah tanpa kecepatan awal. Benda mendapat percepatan gravitasi bumi yang arahnya ke pusat bumi. Nah, ini untuk yang gerak vertikal ke bawah. Jadi bendanya dari atas menuju ke bawah atau yang disebut gerak jatuh bebas. Untuk rumusnya Pak, gimana Pak? Untuk rumusnya kita ada beberapa di situ rumus. Yang pertama, kecepatan setelah T. Kita pakai VT sama VT sama dengan V0 plus G dikalikan T. Atau kita pakai VT sama dengan G dikalikan T. Pak, G itu apa Pak? G itu adalah gravitasi. Untuk nilai gravitasi di SMA pasti kalian sudah mengenal nilai gravitasi 9,8 atau yang bisa kalian tulis biasanya 10 atau dibulatkan. Akan tetapi di perkuliahan saya untuk G-nya harus memakai 9,8. Jangan sampai memakai 10.
Pak, karena kenapa Pak? Kok bisa harus memakai 9,8, kok bukan 10? Kebanyakan ada yang rata-rata 10, ada yang 9,8. Oke, untuk kenapanya, kalau seandainya kita hitung gravitasi itu dengan cara sederhana saja, nilainya itu 9,8, bukan 10. Paham? Jadi saya sarankan untuk G-nya kita pakai 9,8. Yang kedua, rumus gerak vertikal ke bawah. Rumus yang kedua, jarak yang ditempuh dilambangkan H di situ. H sama dengan V0 T plus setengah GT kuadrat. Atau kita pakai setengah GT kuadrat. Kedua rumus ini yang kita pakai. Oke, selanjutnya. Gerak vertikal ke atas. Benda dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal V0. Kecepatan benda makin ke atas makin berkurang. Akhirnya berhenti sesaat di atas tertinggi. Kemudian jatuh ke bawah lagi. Perlambatan yang dialami sebesar G. Oke, berarti ada dua kejadian. Kejadian yang pertama, ini dilemparkan ke atas. Nah, benda itu pasti mempunyai titik tertinggi. Nah, setelah titik tertingginya benda itu sampai, maka dia pasti tertarik ke bumi lagi atau pasti jatuh lagi karena tertarik gravitasi di situ. Jadi ada dua kejadian di situ untuk gerak vertikal ke atas. Untuk rumusnya Pak, bagaimana Pak? Untuk rumusnya kita bisa pakai VT sama dengan V0 min G kalikan T. Atau untuk yang jaraknya H sama dengan VT dikurangi setengah GT kuadrat. Nah, untuk titik tertingginya kita pakai rumus T sama dengan V0 dibagi T. T ini adalah titik tertinggi. Atau setelah yang ini dia titik tertingginya, nah sekarang tinggi maksimalnya. Tinggi maksimalnya ada dua rumus di situ. Hmax sama dengan V0 dikalikan T min setengah GT kuadrat. Atau kita pakai V0 kuadrat dibagi 2G. Soal biarkan kita lepas dulu untuk sebagian soalnya. Oke, yang berikutnya. Gerak lurus beraturan. Hampir sama kayak di atas ini. Gerak lurus beraturan. P sama dengan S per T. Jadi, oke, ada ketambahan.
Kalau yang di atas itu gerak lurus beraturan kayak ada di jalan kita pakai sepeda motor dari kampus menuju ke rumahnya kita, itu pakai sepeda motor, kita lintasannya atau lintasannya saja, lintasan itu lintasan pakai lintasan jalan. Kalau ketambahan ini dia pakai pipa, berarti aliran air nih. Untuk aliran air pipa anggap dengan panjang sekian atau panjang sekian, kita menggunakan volume di situ, berarti kecepatan sama dengan volume dibagi T dikalikan A. A itu adalah luas penampungan pipa. Ini untuk ketambahan ini kita akan ketemu di semester berikutnya di mekanika fluida. Saya akan ngajarin sedetail mungkin nanti pada saat mekanika fluida, perpipaan atau air di situ atau apa saja yang berhubungan dengan fluida di situ. Oke, yang ketujuh, gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ialah gerak lurus berubah beraturan dengan mengganti hal-hal sebagai berikut. Percepatan A diganti dengan percepatan gravitasi G, di mana di Indonesia, ini yang saya maksudkan, di mana G-nya sama dengan 9,8 atau dibulatkan 9, G sama dengan 10. Tetapi saya sarankan pakai 9,8. Jarak yang ditempuh S diganti dengan ketinggian jatuh bebas. Untuk yang ketiga, kecepatan awal selalu sama dengan 0. Itu yang diganti. Sehingga untuk gerak jatuh bebas, kita menggunakan dua rumus di situ hampir sama kayak gerak vertikal ke bawah. VT sama dengan G dikalikan T. Untuk yang berikutnya, H sama dengan setengah dikalikan G T kuadrat. H ini adalah ketinggian di situ. Nah, di buku ini ada yang salah ketik. Mungkin ini salah ketik ini. Ini bukan lembaran, tapi lemparan. Lemparan tegak lurus ke atas, gerak vertikal. Lemparan gerak tegak lurus ke atas adalah merupakan gerak lurus berubah beraturan dengan perlambatan sebesar G. Dengan demikian rumusnya yang berlaku menjadi perlambatan di situ. Min A sama dengan G sama dengan V0 per T. Untuk yang ketinggiannya, H sama dengan setengah dikalikan G dikalikan T max pangkat 2. Yang berikutnya, lemparan mendatar adalah perpaduan antara gerak jatuh bebas dan gerak lurus beraturan. Untuk rumusnya di situ kita menggunakan S sama dengan VHA dikalikan T. HA itu apa Pak? HA adalah VHA adalah kecepatan horizontal pada titik A. Oke, untuk soal tesnya kita lepaskan dulu ini. Oke. Yang berikutnya, gerak
melingkar. Alhamdulillah. Berapa besaran dalam gerak melingkar? Ada T di situ, T. Nah, kalau yang T kecil tadi kita sebut detik atau skot. Kalau yang periode T besar. Jangan sampai ketukar. Periode T besar adalah waktu yang diperlukan benda untuk menempuh satu keliling lingkaran, satu putaran. Satuannya dalam SI hampir sama kayak T kecil, dia skon. Untuk frekuensi F kecil, jumlah putaran yang dilakukan benda tiap detik. Satuan dalam SI sama dengan Hertz. Hz. Frekuensi Hz. Jadi rumusnya kalau kita ingin menentukan periodenya, berarti kita pakai T sama dengan separuh F. Kalau kita ingin menentukan frekuensinya, berarti F sama dengan separuh T. Ada ketambahan di sini. Bila dalam waktu T detik, sebuah titik melakukan N putaran, berarti banyaknya putaran, melakukan banyaknya putaran dalam suatu kejadian di situ. Maka untuk menentukan T atau periode sama dengan T kecil dibagi N. T besar sama dengan T kecil dibagi N. Ingat, T besar itu periode, T kecil itu waktu. Berarti periode sama dengan waktu dibagi banyaknya putaran. Atau kalau menentukan frekuensi, berarti frekuensi sama dengan banyaknya putaran dibagi waktu. Kecepatan linear adalah kecepatan yang bergerak melingkar yang arahnya selalu berubah dan arahnya merupakan garis singgung lingkaran. Untuk rumus kecepatan linear atau V sama dengan 2 dikalikan Pi dikalikan R dibagi T besar atau periode. Atau periode. Ingat, di atas itu kecepatan. Yang di bawah kecepatan linear. Pak, apa perbedaan kecepatan dalam sama-sama kecepatan? Ya, pasti beda lah. Kalau di atas itu kecepatan untuk garis lurus, untuk yang kecepatan linear ini dia melingkar. Kecepatan angular atau kecepatan sudut. Kecepatan angular atau kecepatan sudut adalah besar sudut yang ditempuh benda yang bergerak melingkar persatuan waktu. Bila dalam waktu T benda menempuh lintasan PQ dan besar sudut yang ditempuh adalah omega sama dengan delta dibagi omega sama dengan theta dibagi delta T. Omega itu kecepatan sudut, untuk yang theta itu besar sudut yang ditempuh. 360 derajat atau 2 pi radian. Ada di satuan rad.
di bab pertama tadian. Berarti dia bentuk melingkar. Waktu yang ditempuh adalah delta T sama dengan periode atau T besar. Jadi untuk rumusnya omega sama dengan 360 derajat dibagi periode. Atau omega sama dengan 2pi dibagi periode. Bila kalau berkali-kali putaran berarti ada banyaknya putaran di situ atau n. Sehingga rumusnya omega sama dengan n banyaknya putaran dikalikan 2pi per periode. Untuk menentukan kecepatan linearnya sama dengan omega dikalikan r. Kecepatan linear sama dengan omega dikalikan r. Ada contohnya di situ. Oke, saya bacakan contohnya. Sebuah roda gigi, roda penerus dari suatu mesin diesel memiliki laju 1000 rpm putaran per menit. rpm itu per putaran per menit. Tentukan periodenya, frekuensinya, kecepatan sudutnya. Diketahui di sini N sama dengan 1000 putaran. Tapi dia per menit. T sama dengan 1 menit sama dengan 60 sekon. Jadi untuk periodenya T besar sama dengan T dibagi N besar. Berarti 60 dibagi 1000 sama dengan 0,06 sekon untuk periodenya. Untuk frekuensinya N besar dibagi T sama dengan 1000 dibagi 60 sama dengan 16,67 Hz. Omeganya sama dengan 2 dikalikan Pi dibagi T. Menjadi 2 Pi dibagi 0,06 karena periodenya 0,06. Menjadi 33,3 Pi. Kalau kita teruskan Pi kita pakai 22/7 atau 3,14. Oke. Contoh soal berikutnya. Sebuah lift ditarik dengan kawat yang panjangnya 30 meter. Tali dililitkan pada sebuah drum yang diameternya 0,4 meter. Berapakah perpindahan sudut drum itu? Diketahui S sama dengan 30 meter. Untuk yang D diameternya 0,4. Carilah tetanya. Berapa perpindahan sudutnya? Carilah tetanya di situ. S sama dengan theta dikalikan R. S-nya 30. Nah, S-nya 30 di sini. Untuk tetanya tetap. R-nya di sini. Diameter yang diketahui kalau R yang ditanya berarti dibagi 2. 0,4 dibagi 2 berarti 0,5.
Sehingga theta sama dengan 30 dibagi 0,2. Berarti tetanya 150 derajat. Yang berikutnya, hubungan roda-roda. Oke, ada roda di situ. Yang A, hubungan roda-roda sepusat atau satu poros. Dua roda sepusat atau satu poros masing-masing berjari-jari RA dan RB. Bila keduanya diputar bersama-sama, maka sudut yang ditempuh masing-masing roda sama besar. Artinya RA dan RB sama, itu berarti sudutnya sama besar. Oke, kita bahas. Roda A di sebelah sini, roda B sebelah sini. Berarti roda A di luar, roda B yang di dalam. Untuk theta A sama theta A berarti roda A. Untuk theta A sama dengan theta B menjadi omega A dikalikan T sama dengan omega B dikalikan T. Sehingga T-nya sama berarti menjadi omega A sama dengan omega T. Itu satu poros. Porosnya hanya satu di sini. Dikelilingi dua roda. Yang B, hubungan roda-roda yang bersinggung. Bila A diputar searah jarum jam, maka roda B berputar berlawanan jarum jam. Setelah T detik, titik P pada roda A berada di P dan pada roda B berada di titik P, ternyata P aksen sama dengan P aksen 2. Maka berarti kayak gini nih. Ada dua roda tapi porosnya dua di sini. Saling bersinggungan. Roda A paling besar, roda B paling kecil. Berarti otomatis diameternya roda A yang paling besar. Sabar. Masih saya minum dulu. SA sama dengan SB. Untuk mencari S berarti dia V dikalikan T. Berarti VA dikalikan T. Untuk yang D sama. VB dikalikan T. Sehingga VA sama dengan VB. S-nya jaraknya dari sini ke sini. V aksen 1. Untuk roda B dari sini ke sini berarti S V aksen 2. Untuk P-nya bersinggungan di sini. Menjadi poros. Bisa menjadi poros. Bila roda bergigi NA dan NB, maka omega A sama dibagi omega B sama dengan NB dibagi NA atau RA dibagi RB sama dengan NA dibagi NB. Yang C, hubungan roda-roda yang dihubungkan rantai atau sabuk. Bila roda A diputar searah jarum jam, maka roda B juga searah jarum jam. Setelah T detik, maka AA aksen dan BB aksen. Artinya kecepatan ini ya kedua roda sama. Jadi tadi tidak bersinggungan, tadi bersinggungan, sekarang tidak bersinggungan. Hampir sama kayak roda rodanya sepeda engkol itu, sepeda pancar. Jadi
roda yang dipancal bisa yang ini, terus ini roda yang di belakang itu. Oke, ada bayangan. Roda A di sini, roda B di sini. Yang berikutnya, percepatan sentripetal dan percepatan percepatan sentripetal dan gaya sentripetal. Ada percepatan dan ada gaya di situ. Percepatan sentripetal adalah percepatan pada gerak melingkar yang arahnya selalu menuju titik pusat. Ingat di situ. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang gerak melingkarnya yang arahnya selalu menuju ke titik pusat. Untuk rumusnya, AS sama dengan V kuadrat dibagi R untuk percepatan sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak melingkar dan arahnya selalu menuju ke titik pusat melingkar. Untuk yang A itu percepatannya, untuk yang B itu gayanya. Sehingga untuk mencari gayanya, Fs sama dengan M dikalikan V kuadrat dibagi R. Di buku ini kok agak ngawur. Hukum 2 Newton ini ada di bab 3. Nah, tapi tidak apa-apa lah. Yang terpenting, oh ya, gaya, ada gaya di sini. Kira lah, tidak apa-apa. Gaya sentripetal. Rumusnya rumusnya Fs sama dengan M dikalikan V kuadrat dibagi R. Untuk yang C, percepatan anguler adalah percepatan perubahan kecepatan sudut tiap satuan waktu. Rumusnya A sama dengan delta omega dibagi delta T. Yang berikutnya, hubungan gerak melingkar dengan gerak lurus. Bila sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari R dari P ke Q, maka berlaku hubungan sebagai berikut. Panjang busur dibagi keliling lingkaran sama dengan Q dibagi 2P. Ada 4 rumus di situ. Delta S dibagi 2PR sama dengan Q per 2. Delta S sama dengan Q dikalikan R. Oke. R sama dengan V sama dengan omega dikalikan R. Untuk yang A sama dengan alfa dikalikan R. Itu untuk hubungan melingkar dengan gerak lurus. Jadi perbedaan bisa, hubungan juga bisa. Sama-sama bisa dipakai. Untuk contoh soal latihan kita lepaskan dulu. Oke, saya lanjutkan. Gerak melingkar listrik. Suatu gerakan dalam teknik listrik disebut satu periode apabila suatu benda bergerak dari kutub utara sampai kutub utara lagi. Satu putaran dapat diperoleh P dibagi 2 periode, di mana P adalah jumlah kutub
Bilangan genap. Jumlah periode dalam 1 detik disebut frekuensi. Kecepatan sudut untuk mesin dengan kecepatan N putaran tiap menit dapat ditentukan. Untuk rumusnya, omega sama dengan N dibagi 60 karena 1 menit per menitnya. Maka F frekuensi sama dengan P dibagi 2 dikalikan N dibagi 60. Sehingga untuk menentukan banyaknya putaran berarti 120 dikalikan dikalikan F dibagi P. P besar itu jumlah kutub, N sama dengan jumlah putaran tiap menit, F frekuensi. Yang terpenting itu. Oke, kita lepaskan saja. Oke, kita lepaskan dulu. Kita ketemu di part